Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten, edisi hari ini Senin 28 Agustus 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. SD Negeri Kuranci Kota Serang tiba-tiba disegel sekelompok orang yang mengaku ahli waris tanah. Disduk Capil Kabupaten Serang terus mengejar target nasional dalam melakukan aktivitas KTP digital. Sejumlah pengendara motor mengalami kecelakaan karena tumpahan oli di perempatan PCI Kota Cilegon. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sejumlah orang tiba-tiba menyegel Sekolah Dasar Negeri Kuranji yang berlokasi di Jalan 45, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Penyegelan tersebut dilakukan oleh sejumlah warga yang mengaku sebagai ahli waris dari tanah yang sekarang dipakai untuk SDN Kuranji. Mereka mengklaim bahwa belum terjadi jual beli atas tanah tersebut. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. SDN Kuranji di Jalan 45 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, tiba-tiba disegel oleh sekelompok warga yang diduga ahli waris pada Jumat 25 Agustus 2023. Usai menerima laporan bahwa SDN Kuranji disegel, Pemkot Serang yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, BPKAD Kota Serang, Satpol PP Kota Serang langsung terjun ke lapangan. Kepala Dinikbud Kota Serang Tubagus Suherman mengatakan, SDN Kuranji diklaim oleh salah satu ahli waris bahwa tanahnya belum terjadi penjualan. Sementara di bagian aset Pemkot Serang juga memiliki dokumen bahwa tanah SDN Kuranji sudah dijual dari pemilik tanah kepada kepala desa. Kepala desa menghibahkan tanah tersebut untuk SDN. Bila memiliki dasar berupa dokumen, Tubagus Suherman mempersilahkan penggugat untuk menempuh sesuai jalur hukum. Mengenai proses kegiatan belajar mengajar SDN Kuranji, Tubagus Suherman memastikan tetap berjalan. Menurutnya, spanduk berisi penyegelan yang dipasang oleh ahli waris terpaksa harus dicopot dan dipindahkan oleh Dinikbud Kota Serang untuk menghindari keresahan para siswa, para guru, dan orang tua siswa. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, tumpahan oli yang ada di badan jalan di perempatan PCI Kota Cilegon menyebabkan sejumlah pengendara roda 2 mengalami kecelakaan. Kuat dugaan ceceran oli tersebut berasal dari mobil yang menuju arah Merak pada malam hari. Tumpahan oli tersebut bukan yang pertama kali terjadi di wilayah sekitar, sehingga banyak pengendara roda 2 yang tergelincir. Berikut laporan Reni dari Sam Radio Cilegon. Sejumlah pengendara motor mengalami kecelakaan saat melintas ke arah Cilegon, Banten, tepatnya di depan Pondok Cilegon Indah atau PCI Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Mereka diduga terjatuh karena tumpahan oli yang berceceran di jalan raya. Karenanya bagi masyarakat yang hendak ke Cilegon dan melintasi jalan tersebut dihimbau agar berhati-hati. Menurut informasi, tumpahan oli tersebut bukan pertama kali terjadi di wilayah sekitar. Banyak pengendara yang terluka akibat terjatuh karena tumpahan oli tersebut, sehingga membuat jalan menjadi licin dan banyak pemotor yang tergelincir. Kuat dugaan, tumpahan oli itu tercecer di jalan protokol Kota Cilegon dari mobil arah Merak pada malam hari. Kini tumpahan oli di depan PCI tersebut sudah ditangani pihak kepolisian setempat. Meski demikian, masyarakat dihimbau tetap berhati-hati jika melintasi di wilayah tersebut. Demikian Reni dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang terus berupaya mengejar target nasional kepemilikan KTP digital di wilayah Kabupaten Serang, yaitu sebesar 20% dari total jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP digital pada tahun 2024.
Saat ini sudah sebanyak 13.860 orang warga Kabupaten Serang yang telah memiliki KTP digital. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka Serang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang masih mengejar target nasional dalam melakukan aktivitas kartu tanda penduduk digital di seluruh wilayah Kabupaten Serang. Selama bulan Januari hingga Agustus 2023, masyarakat Kabupaten Serang telah memiliki KTP digital mencapai 13.860 orang. Ada 3 kecamatan pencapaiannya sangat tinggi, di antaranya Kecamatan Kramatwatu, Ciruas, dan Pamarayan. Sekretaris Diskup Capil Kabupaten Serang Tubagus Maftuhi mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian KTP digital di wilayah Kabupaten Serang sehingga tercapai target nasional sebesar 20% dari total penduduk yang wajib memiliki KTP digital di tahun 2024 mendatang. Sementara Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Diskup Capil Kabupaten Serang Dimas Panduasa menjelaskan, untuk melakukan aktivitas identitas digital sangat mudah. Masyarakat tinggal membawa handphone Android dan kartu identitas yang akan digitalisasi kepada petugas yang telah ditunjuk. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara jemput bola. Petugas akan menginformasikan pentingnya memiliki kartu identitas KTP digital. Aktivitas layanan digitalisasi saat ini harus bertemu langsung dengan para petugas Diskup Capil di wilayah masing-masing. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.